Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Banyak orang yang ingin menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Kerjanya tetap, gaji rutin setiap bulan, ditambah lagi setumpuk tunjangan, bahkan jaminan pensiun. Di mata masyarakat, PNS adalah simbol stabilitas dan simbol kesuksesan. Tapi kenapa sebagian besar dari mereka tidak kaya? Kenapa malah setelah puluhan tahun mengabdi, banyak PNS justru hidup pas-pasan? Bahkan menjelang usia senja mereka masih terlilit hutang dan menyusahkan anak dan keluarganya. Di video ini kami akan membongkar 10 kesalahan fatal yang kerap dilakukan oleh PNS hingga menghambat mereka untuk mencapai kebebasan finansial. Jika kamu merasa tersinggung, kami mohon maaf, tapi ini fakta yang didapat dari berbagai informasi dan realita di lapangan. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata, karena sadar adalah langkah pertama menuju perubahan. Yang pertama adalah merasa aman dan terlena dengan gaji tetap. Banyak PNS berpikir, saya aman, gaji saya pasti cair tiap bulan, atau tunjangan saya pasti cair. Inilah jebakan yang pertama. Gaji tetap seringkali membuat orang terlena dan enggan mengambil resiko. Akibatnya mereka jarang mencari sumber penghasilan tambahan. Sikap ini mendorong stagnansi, di mana ketika pengeluaran naik tapi penghasilan stagnan. Keuangan jadi ketat. Orang kaya berpikir tentang cash flow, bukan gaji. Sementara PNS terlalu fokus pada stabilitas, bukan pertumbuhan. Yang nomor 2, tidak melek finansial. Sebagian besar PNS tidak pernah belajar literasi keuangan. Banyak yang tidak tahu bagaimana mengelola uang, apalagi mengembangkannya. Contohnya kredit konsumtif, cicilan tanpa kendali, dan investasi bodong adalah hasil dari rendahnya pengetahuan keuangan. Contohnya seperti yang dilansir oleh Kompas.com. Mereka menyebut bahwa korban investasi bodong adalah kebanyakan dari profesi PNS. Berbeda halnya dengan orang kaya. Orang kaya tahu bagaimana uang bekerja. Kalau PNS cenderung hanya tahu cara bekerja untuk uang. Yang ketiga yaitu terlalu konsumtif setelah naik pangkat. Di kalangan PNS ada sebuah kondisi di mana naik pangkat itu sama dengan naik gaya hidup. Ketika mendapat tunjangan lebih atau kenaikan gaji, mereka langsung beli motor baru, renovasi rumah, atau ganti HP dengan boba 3. Inilah efek lifestyle inflation. Peningkatan penghasilan tidak digunakan untuk berinvestasi, tapi untuk konsumsi. Akhirnya tabungan tetap nol. Kaya itu bukan soal seberapa besar gaji, tapi seberapa pintar mengelolanya. Yang nomor 4, bergantung pada pinjaman. Hampir setiap PNS punya pinjaman kredit rumah atau KPR, kredit motor, kredit mobil, bahkan pinjaman koperasi. Parahnya sebagian besar bukan untuk produktivitas, tapi untuk gaya hidup. Ini fakta yang tidak bisa dibantahkan. Utang bisa jadi alat mempercepat kekayaan jika digunakan dengan bijak. Tetapi utang yang konsumtif justru dapat memperlambat ekonomi. Bayangkan gaji hanya lewat sebentar karena kemudian langsung dipotong oleh cicilan. Lalu pertanyaannya muncul, kapan bisa kaya? Nomor 5, tidak punya aset produktif. Banyak PNS tidak memiliki usaha sampingan, tidak punya properti, terlebih lagi saham atau aset lain yang dapat menghasilkan penghasilan tambahan. Harusnya sumber kekayaan berasal dari aset yang bekerja untuk kita. Tanpa aset, satu-satunya sumber penghasilan hanyalah tenaga. Saat pensiun, penghasilan itu ikut berhenti. Berbeda halnya dengan orang kaya, mereka punya mesin uang. Saat mereka usia senja, mereka tetap menikmati penghasilan meski sudah tidak aktif bekerja. Kalau PNS hanya punya mesin waktu yang setiap saat uang mereka semakin menipis. Nomor 6, gengsi sosial yang sangat tinggi. Strata sosial PNS memang tinggi bagi sebagian masyarakat. Mobil harus bagus, rumah harus bertingkat, anak harus kuliah kedokteran yang mahal. Semua demi pencitraan, agar pura-pura terlihat super kaya. Terlebih lagi di pedalaman atau daerah.
PNS adalah raja, gengsi adalah musuh kekayaan. Banyak PNS yang sebenarnya kesulitan keuangan, tapi menolak terlihat sederhana. Akhirnya pengeluaran membengkak hanya demi pengakuan sosial. Padahal kekayaan sejati tidak butuh validasi. Coba kamu lihat para sultan, apakah mereka memiliki gengsi yang tinggi? Nomor 7, tidak berani ambil resiko produktif. Ketika diajak berbisnis atau berinvestasi, banyak PNS yang merasa takut gagal, takut rugi, bahkan takut tertipu. Rasa takut adalah normal tapi harus dihadapi. Orang sukses itu belajar dari kegagalan, sementara ketakutan membuat banyak PNS jalan di tempat. Risiko ini bisa dikendalikan dengan pengetahuan dan pengalaman, bukan malah dihindari total. Nomor 8, menunda-nunda perencanaan pensiun. Banyak yang bilang seperti ini, nanti saja mikir pensiun, masih lama. Tapi waktu tidak bisa menunggu, waktu berputar terus. Ketika pensiun tiba, banyak PNS panik karena tak punya simpanan, tak punya aset. Perencanaan pensiun seharusnya dimulai sejak awal bekerja. PNS hanya dapat pensiun pokok yang nilainya tergerus inflasi. Tanpa investasi tambahan, masa tua akan penuh keterbatasan, bahkan bisa jadi akan membebani anaknya di kemudian hari. 9. Mengabaikan potensi diri. Banyak PNS berhenti belajar setelah lulus kuliah. Mereka tidak memperdalam skill, tidak mengembangkan kemampuan digital, dan enggan membangun personal branding. Bahkan mereka asyik dengan keadaan. Potensi diri adalah aset yang sangat penting. Kemampuan yang kamu miliki seperti menulis, mengajar di bimbel, atau berbicara di seminar bisa dijadikan sumber penghasilan tambahan atau side income. Misalnya kamu mengisi seminar, mengajar les privat, menulis di blog, yang semua itu dapat menjadi pundi-pundi keuangan. Tapi jika dibiarkan mati, potensi itu tidak berguna. Orang kaya pun terus belajar, contohnya banyak para CEO yang masih terus belajar bahkan melanjutkan kuliah hingga jenjang yang lebih tinggi. Tetapi kalau PNS mereka cenderung berhenti dan stuck. Nomor 10, tidak punya mindset kaya. Ini adalah akar dari semua masalah. Banyak PNS yang berpikir saya cukup seperti ini, atau kaya itu bukan untuk saya, atau saya cukup gini-gini aja. Mindset PNS saat ini sudah disetting untuk kerja dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 hingga jam 4, yaitu sesuatu yang sangat rutin. Mindset adalah pondasi. Tanpa keyakinan bahwa kita layak kaya, tindakan kita akan biasa-biasa saja. Kaya bukan soal jumlah uang semata, tapi soal pola pikir. Orang yang percaya dia bisa akan mencari cara, yang tidak dipercaya akan mencari alasan. Menjadi PNS adalah pilihan yang terhormat, tapi hidup berkecukupan, apalagi kaya, tetap membutuhkan perjuangan. Stabilitas adalah awal bukan akhir. Jika Anda adalah seorang PNS dan menonton video ini, ketahuilah Anda bisa kaya, Anda bisa bebas finansial, tapi hanya jika Anda mau belajar, berani berubah, dan tidak terjebak dalam 10 kesalahan tadi. Ingat, hidup hanya sekali, jangan habiskan separuhnya hanya untuk bekerja, dan separuh lagi hanya untuk bertahan hidup. Kini waktunya Anda bangkit untuk keluarga Anda, untuk masa depan Anda, untuk diri Anda sendiri. Karena PNS juga bisa kaya jika tahu caranya. Terima kasih telah menonton video ini.